Tidak, terima kasih. Itu bukan Honda Prelude, tapi Lincoln. Kami juga punya Miata manual dengan roll bar di sini. Apakah itu Z06 di sana? Mungkin Grand Sport? Saya sudah punya lisensi dealer Florida setelah 7 bulan dan sekarang harus segera memperbarui lagi. Konyol. Ini cerita berbeda. Video hari ini tentang hari lelang dengan berbagai hal. Ini lelang dealer, di mana semua mobil ditukar ke dealer baru lalu dilelang. Agar saya bisa membeli, memperbaiki, membersihkan, dan menjualnya kembali ke publik, berapa harga mobil di lelang dealer? Apa yang dibutuhkan mobil-mobil itu? Saya sangat suka Rubicon itu. Kita akan bahas semua pertanyaan itu di video ini. Saya, Craig dari Flying Wheels, sedang mengincar Grand Sport di sana. Kamu akan ikut ke lelang bersama saya untuk melihat apa yang akan kita beli dan berapa banyak yang akan kita bayar. Apakah ada penawaran menarik? Saya tidak tahu. Mari kita cari tahu bersama. Ayo kita mulai. Oke, kita sekarang sedang dilelang. Apapun di atas $10.000 akan dijual. Lampu hijau. Saya punya waktu sampai hari Jumat untuk mengajukan arbitrase. Jika ada masalah, saya bisa bilang, "Hey, ada masalah. Saya belum diberitahu tentang itu." Jika memang ada masalah, biasanya mereka akan memberitahukannya. Di lelang ini, barang di bawah $10.000 otomatis lampu merah. Jadi dijual apa adanya. Itu kurang baik untuk saya. Saya seharusnya lebih teliti. Miata akan segera dilelang. Mari kita langsung saja dan lihat mobil-mobil ini dijual berapa dan apa yang akan kita beli. Oke, mari kita cek mobil ini. Saya sudah sempat melihat-lihat. Air conditioner-nya dingin, saya suka itu. Mobil ini pakai velg baja tahun 99 dengan jarak tempuh 111.000 mil. Dan memang kotor, tapi bisa dibersihkan. Ada penyok di sini. Sepertinya ada yang habis drifting. Bagasi. Sepertinya tidak. Lakban itu menahan lampu belakang. Harganya berapa? Fender ini juga penyok. Transmisi Meada biasanya sangat awet. 119.000 mil itu rendah. Mobil Florida, jadi bawahnya bebas karat. Mobil ini tetap bernilai. Lihat, BMW seri 7 ini. Nggak nyala, overheat, banyak lampu indikator nyala. Mobil seperti Tahoe, Suburban, Escalade laku di pasaran. Ini tahun 2019 dengan jarak tempuh 121.000 mil. Saya suka versi baru dengan jarak tempuh tinggi, karena biasanya cuma satu pemilik, sering keluarga yang suka berkendara. Saya sendiri sering keliling Florida pakai Escalade istri. Tahun ini saja, kami menambah 30.000 mil di mobil istri saya untuk pergi ke berbagai acara olahraga dari Tampa ke Miami. Saya suka mobil seperti Suburban, jika bersih, mesin bagus, dan riwayatnya jelas. Tapi di sini saya lihat Z06 ada spoilernya, bukan cuma spoiler, tapi juga fairing atau apa sebutan untuk bagian ini di sini. Decanter, tapi bukan untuk anggur. Apa nama benda-benda ini? Craig, ayolah. Saya suka velg chrome, bannya tebal, dan dari samping mirip Grand Sport. Suaranya mirip Grand Sport, saya suka warnanya dan garisnya. Saya akan buka pintunya. Tahun 2019, 88.000 mil, interior abu-abunya kurang saya suka, tapi saya suka mobil ini. Di 88.000 mil, mulai menakutkan, karena mobil-mobil ini punya Camus shoes. Kerusakan mesin parah biasanya terjadi di 70.000 mil, tapi mobil ini sudah 88.000 mil tanpa lampu check engine. Itu bagus. Tidak terasa ada misfire, tapi mobil ini sangat menakutkan. Mobil ini terjual lebih dari $10.000 dengan lampu hijau. Saya cek daftar lelang, tidak ada pengumuman tentang mobil ini. Setidaknya 2 liter, karena mobil ini punya head-up display, kursi berventilasi, dan kursi berpemanas. Saya suka fitur ini. Saya pikir layar-layar ini bisa dibuka, ya. Di situ tempat kamu sembunyikan dompetmu. Kebanyakan mobil seperti itu. Ada nomor rangka untuk dipindai di sini, kode QR. Mungkin yang ini ada di situ. Jadi kita akan pindah itu. Saya baru saja melewatkan Miata saat melihat Corvette, tapi mobil ini cukup bersih. Tidak sempurna, sedikit pudar karena matahari, jadi jelas tidak disimpan di garasi. Lampu depan sedikit teroksidasi, jadi mungkin akan dikoreksi. Setelah itu, poles bodi, bersihkan velg chrome, inspeksi, lalu nikmati mobilnya. Sebelum mobil terjual, kita cek dulu. Saya ingin harganya 30.000. Sekarang, mari lihat laporan Carfax. Kecelakaan ringan, 2 pemilik, harga grosir $29.000. Dan saya sebenarnya juga bisa membaca laporan lengkapnya kalau mau. Kalau saya klik ini, saya bisa lihat laporan riwayatnya. Lihat laporan lengkap. 39.6 harga eceran, dan itu perkiraan Carfax untuk mobil ini. Dan nanti akan benar-benar menampilkan riwayat pergantian oli, catatan servis yang ada di dealer. Nah, ini dia. Mobil ini dibeli baru di Georgia. Gulir ke bawah, mari kita lihat bagian kecelakaannya. Georgia, Georgia.
Saya mempertimbangkan harga jual dan beli, perbaikan, serta kondisi kendaraan. Saya pakai laser appraiser, tautannya ada di deskripsi. Dan saya rasa mungkin ada kode promo sehingga Anda bisa mendapatkan diskon jika ingin mencobanya. Begitulah cara saya menentukan harga semua mobil saya. Semuanya di Palm Beach pada tahun 2021. Kecelakaan 2021, kendaraan rusak ringan. Biasanya ada gambarnya juga. Terserah. Tadi saya bahas hal buruk tentang BMW, tapi ini BMW 550i 2014 dengan mesin 4,4 liter twin turbo. Oh, lengket di situ. 4,4 liter twin turbo. Dengan jarak 49.000 mil, apakah air conditionernya dingin? Teknologinya masih oke. Saya kurang suka, meski mobil ini tetap menyenangkan dan cepat. Mobil ini memang punya paket M. Kalau pintunya dibuka di sini, ada paket M. Jadi 40M, bukan M5. Memang ada beberapa upgrade paket M. Untuk tahun 2014, mobil ini masih tampak baru. Lampu depannya punya cahaya atau angel light, tampilannya bagus. Ini bisa jadi berlian tersembunyi. Ini adalah Ford Expedition Platinum tahun 2018. Tapi mobil ini jelek. Seseorang menambahkan aksen merah di seluruh mobil ini yang membuatnya benar-benar jadi jelek. Dan tidak ada yang mau membeli mobil ini. Seseorang memasukkan selera pribadinya ke mobil ini. Dan tidak semua orang punya selera seperti itu. Jadi hal bagusnya adalah saya bisa membeli mobil jelek ini lalu mengecat semuanya jadi hitam. Seperti yang itu hitam, semuanya hitam. Mobil ini akan normal lagi dan cukup bagus. Lalu bisa kamu jual. Apakah warna merah Nora ini asli atau stiker? Oh, itu stiker. Ternyata ada yang suka aksen merah. Kita bisa beli, hilangkan warna merahnya, lalu jual lagi dengan untung kalau harganya murah. Kamu tahu kan? Hyundai punya suara ketukan, bukan getaran. Berikutnya, BMW. Mari kita kejar dan cek nilai mobil ini. Jadi aku akan memindai Vehicle Identification Number di sini, lalu melihat apa yang dikatakan ponselku. 49.000 mil, nilainya $14.000, $9.000, $9.000, cek Carfax, tidak ada kecelakaan, 2 pemilik. Mari tawar, harganya $15.000. Aku tidak tertarik, $16.000 tanpa BMW. Aku sudah tidak tertarik. Aku suka Wrangler Rubicon murah, meski dulu pernah bilang benci Wrangler. Sekarang harganya turun. Ini Yukon 2022 dengan 131.000 mil seperti yang sudah aku bilang. Biasanya, ibu yang beli lalu terus dipakai. Kadang Escalade hitam dijadikan limusin. Jadi kamu bisa dapat limusin yang terawat. Tapi kemungkinan besar ini mobil keluarga dan cukup bersih. Aku lebih suka kursi kapten agar anak-anak mudah naik turun. Mobil ini punya baris ketiga, tapi tidak ada pemutar digital versatile disc yang jadi pertimbangan penting bagi keluarga agar anak-anak tenang di belakang. Kamu cuma butuh digital versatile disc itu untuk hiburan. Aku juga akan cek yang ini. Nilainya sekitar 28 untuk 131.000 mil. Ini penggerak dua roda, mesin 5,3 liter V8 28 akan jadi salah satu Yukon 22 termurah yang pernah aku lihat. Dan aku yakin kalau kamu cek di Carfax, itu menunjukkan satu pemilik. Carfax bersertifikat satu pemilik. Jadi sekitar 28.000 untuk yang ini. Ekspedisi Platinum yang jelek ini sebenarnya keren, tapi memang jelek. Mari kita lihat berapa nilainya. Pemutar digital versatile disc. Lihat, itu sepertinya pemutar digital versatile disc aftermarket. Suka dengan sunroofnya? 105.000 mil, seharusnya 17.000. Aku kurangi 2.000 untuk warna merah. 3 pemilik, tanpa kecelakaan. Hey, jadi orang-orang sering tanya ke saya bagaimana saya menentukan harga mobil. Di video ini, saya tunjukkan bagaimana saya menentukan harga semua mobil saya. Saya pada dasarnya bisa tahu berapa saya bisa jual mobil itu dan berapa saya harus membelinya. Lalu saya pertimbangkan juga perbaikan yang mungkin dibutuhkan, kondisi kendaraan. Mari kita perhatikan mobil putih mutiara dengan hitam yang memudar seperti cat semprot merah. Kenapa ada yang melakukan ini? Gila. Aku benar-benar menginginkan Expedition itu. Di harga 15.000, aku berhenti di 16.000. Tapi harganya terus naik. Ada Tacoma, jarak tempuh 120.000 mil, 2 roda penggerak, kabin ekstra. Sungguh mobil terbaik di jalanan.
Oh, mungkin aku akan lihat itu hanya untuk bersenang-senang, lalu jual cupnya. Ah, sial. BMW lagi. Aku nggak butuh BMW. Hyundai lagi dengan suara tik 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 tik. Corvette akan segera lewat, jadi kita akan lihat itu. Mobil murah dan musim pajak membuat semua bagus. Itu baru saja kita lewati. Rogue, Pathfinder, aku coba hindari yang seperti itu. Ini keren. Cadillac ini keluaran 2020. Aku ingin tanya, ini Equinox atau sejenisnya? General Motors Company Acadia XTN. Mirip General Motors Company Acadia dan Chevy. Versi besarnya Traverse. Ini Traverse atau seukuran Equinox. Ini baris ketiga, pasti Traverse. Aku melewati banyak mobil kecil murah demi Range Rover 2019 Ranger dengan 126.000 mil. Mobil ini pasti akan jadi mimpi buruk buat seseorang saat ini. Tapi aku yakin harganya terjangkau dan kamu bisa tampil keren dengan budget terbatas. Mereka perokok. Kamu bisa lihat semua abu di sini, walaupun sebenarnya tidak tercium bau rokok. Oh iya, ternyata memang bau. Aku salah. Baunya seperti rokok. Di sini, 126.000 mil, kamu punya 2 layar. Dan aku suka Range Rover yang lebih baru. Dan yang keren dari mobil ini menurutku, mereka membuat Range Rover ini sampai tahun 2420. Ya, 2024. Kamu bisa punya mobil ini tahun 2019, tapi tampilannya seperti Range Rover 2024. Makanya aku bilang, tampil keren dengan budget minim, apalagi sudah supercharged dengan Ranger ini. Ranger 2010 dengan 203.000 mil. Luar biasa untuk Ford Evan Ranger. Mobil ini benar-benar awet. Coba tebak, aku akan kasih tahu berapa mobil ini terjual, tapi aku mau kalian tebak dulu. Ban bagus, bodi bagus, 2 roda penggerak, mesin jalan, air conditioner lama masih dingin, terkunci, tapi 200.000 mil. Tebak, aku kasih waktu 10 detik. Tebak harganya? 5, 4, 3, 2, 1, $4.000 untuk mobil ini. 200.000 mil untuk roda. Ranger. Pasar Ranger memang salah tinggi. Penawaran Tacoma ini awalnya $6.000. Kini turun jadi $3.800 untuk mobil tua berkarat berusia 22 tahun yang masih bisa jalan. $5.000 untuk Tacoma tua berkarat penggerak 2 roda. Baiklah, itu adalah warna Corvette terbaik yang pernah dibuat. Saya benar-benar sangat tertarik dengan ini. Apakah akan terjual di atas atau di bawah 31.000? Saya ingin dapat 30.000? Apakah akan terjual di angka 30.000? Mungkin 32 lebih realistis. Lebih dari itu, saya tidak mau di bawah 30. Saya akan jadi pria bahagia. Dengarkan Hyundai ini lewat? Siap. Wah, ayo Hyundai. Sudah 3 atau 4 kali kita dengar hari ini. $3.500 untuk Hyundai berisik. Corvette pun kalah. Ya ampun. Ini masih berjalan, harga eceran masih naik. Sepertinya saya tidak jadi beli Corvette minggu ini. Ah, sayang sekali. Saya benar-benar suka Accord Coupe 2 pintu V6 ini. Tahun 2015, jarak 2.500 mil. Berapa harga jualnya? Tadinya saya pikir $6.000 untuk Accord itu. Tapi sekarang sudah $7.500 dan naik. Mungkin saya memang pelit. Mari keliling lelang, lihat apa lagi di sini. Saya suka Suburban itu, tapi kita tidak cari mobil mahal. Pasti harganya $25-30.000. Saya tidak mau itu. Ini yang saya mau. Oh, lihat sandaran punggungnya. Tadi tertutup pengemudi. Bisa lihat kondisinya. Sobek semua di dalam. Patriot murah seperti ini memang mobil buangan. Pakai mesin 2,4 liter 4 silinder. Tapi itu bintang distress kan? Memang seharusnya ada. Jadi ini versi Oscar Mike. Itu ada bintang distress di joknya dengan air conditioner dingin dan kulit. Apakah ini penggerak 4 roda? Ini Oscar Mike, penggerak 2 roda. Mungkin juga all-wheel drive. Saya tidak tahu segalanya tentang setiap mobil. Ada karat di bawah sini. Mobil-mobil ini cukup murah. Dan dengan beberapa ribu dolar, bukan mobil yang buruk untuk pengemudi pemula. Ngomong-ngomong soal Oscar Mike, lihat Rubicon ini. Benar-benar bergaya militer dari fender sampai catnya. Apakah semuanya bawaan pabrik? Ini warna cat asli pabrik, semua di sini. Coba kita lihat. Mereka mengecat dan merapikan bagian bawah serta lantai mobil. Saya rasa ini bukan warna asli pabrik, karena setahu saya mobil-mobil ini tidak dicat seperti ini dari pabrik. Aduh, nggak bisa dibuka. Saya mau cek bawah kap mesin buat lihat ada garis cat atau enggak. Saya pernah bikin video soal jaring-jaring yang kendor ini. Apa ya sebutannya di video itu? Waduh, yang ngecat ini kerjanya bagus sekali. Kalian kasih tahu saya. Ini warna pabrik bukan? Ini salah satu mobil terbaik di jalanan yang nggak turun harga. Lexus GX 260 tahun 2016.
Mobil-mobil ini keren banget, nggak gampang rusak, dan harganya nggak turun. Saya sudah bilang, itu saja soal mobilnya. Mari kembali ke pelelangan dan lihat apakah kita bisa beli sesuatu hari ini. Range Rover 2019 sedang lewat. Kita tahu, suspensinya berfungsi karena mobilnya sangat terangkat. Saya sempat ragu apakah V8 Supercharge atau V6 Supercharge. Lalu saya cek dan ternyata V8 Supercharge. Harganya sekitar 14 hingga 16 ribu untuk pergantian Royal biasa. Hanya satu pemilik. Tertulis 12, sekarang 14.2. Jadi menurut Carfax, nilainya lebih rendah dari yang lain. Tapi sekarang harganya di atas 15 ribu. $1.500 untuk Town and Country dengan jarak 184.000 mil, saya pakai Jump Pack. RST Tahoe ini keren. Entah kenapa saya suka. Yukon ekstra besar. Saya kira harganya akan murah. Ini 111 dengan 187.000 mil. 2.000, ayolah 2.000. Sekarang tawarnya di 2.500. Masih layak pakai, harga 3.000. Oke, tidak ada lagi yang membuatku bersemangat, Craig. Ada apa hari ini? Oke, pergi dari sini. Itu dia, Rubicon Wranglerku. Saya pernah membuat video tentang betapa saya benci ini. Tapi sebenarnya itu hanya 10 hal yang memang saya benci dari Jeep ini. Dan itu benar, tapi saya benar-benar suka Jeep ini. Ini Jeep yang keren. Lihat itu, saya sudah upgrade grillnya. Ini Jeep yang hebat. Kecuali ada banyak hal yang saya benci, baik dan buruk. Hey, jadi orang-orang sering bertanya pada saya, bagaimana saya mendapatkan nilai untuk mobil-mobil? Saya tunjukkan di video ini bagaimana saya menentukan harga semua mobil saya. Saya bisa bilang saya suka lelang itu karena lokasinya sangat dekat. Itu persis di sebelah gym saya, gila banget. Jadi kalau saya beli 2, 3, 4 mobil, biaya transportasinya murah dan sangat sederhana. Dan mereka benar-benar ramah. Mereka tahu nama saya dan saya bilang ke mereka saya. Dealer kecil, masih baru, mereka selalu menyapa, "Hai Craig, itu keren." Setelah lelang, ada beberapa hal yang ingin saya tunjukkan sebelum video ini berakhir. Jadi jelas, harga di lelang memang sangat tinggi. Kamu sendiri sudah lihat kan? Saya sudah sering menunjukkan video lelang saya ke kamu, di mana saya pernah membeli mobil seharga 600.000 sampai 700.000 dolar dan memang ada di sana. Tapi hari ini tidak ada. Dan kenapa bisa begitu? Nah, sekarang ini musim pajak. Jadi musim pajak berarti orang-orang sedang menerima pengembalian pajak mereka dan mereka membeli lebih banyak atau mereka akan membeli lebih banyak. Dealer menambah stok mobil agar selalu siap dijual sekarang dan beberapa minggu ke depan. Sekarang sudah bulan Maret, orang-orang akan menerima pengembalian pajak mereka jika belum, dan mereka akan langsung membelanjakannya begitu mereka menerimanya. Orang-orang yang tidak membutuhkan pengembalian pajak mereka biasanya menunda dan mereka mengajukan lebih lambat. Mereka mengajukan perpanjangan. Mereka mengajukan di pertengahan April. Mereka tidak membutuhkan uang itu. Justru orang-orang yang mengajukan lebih awal yang membutuhkan uang itu. Mereka ingin cepat membeli mobil sehingga dealer menambah stok lebih awal, segera menjualnya, lalu menambah stok lagi. Saya membeli di Desember dan Januari saat sepi pembeli, jadi harganya lebih baik. Saat Maret, stok habis dan dealer buru-buru ke lelang untuk belanja lagi. Masalahnya, saat mobil sudah direkondisi dan siap dijual, musimnya sudah lewat. Kadang kamu juga terjebak stop dengan harga terlalu mahal. Atau kamu terlihat putus asa di lelang. Kamu membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kamu inginkan atau seharusnya tidak kamu beli karena keputusasaan. Saya sudah bilang di video ini, harga lelang mobil bekas tinggi. Mobil baru sekarang sepi peminat karena harganya mahal, apalagi ekonomi sedang lesu. Banyak yang bilang kita tengah resesi, orang jarang belanja dan khawatir dengan situasi saat ini. Mereka kehilangan banyak uang di kripto atau di properti yang kini tak bisa dijual. Saham-saham terasa aneh. Meski seharusnya ekonomi Trump, banyak orang kehilangan uang dan takut. Selain itu, tampaknya ada perang lagi. Saya tidak bahas politik, tapi semua itu jadi faktor. Ketika orang-orang memikirkan apa yang ingin mereka belanjakan, itu membuat mereka ragu-ragu. Dan ketika orang ragu-ragu, mereka cenderung membeli lebih sedikit atau mengeluarkan uang lebih sedikit. Dan itu membuat mereka ingin membeli. Seperti lebih banyak kendaraan bekas, dan ketika mereka membeli kendaraan bekas dengan harga lebih rendah, harga persediaan naik karena permintaannya meningkat dan pasokannya masih sedang atau rendah. Jadi, ketika pasokan rendah dan permintaan tinggi, harga secara alami akan naik. Jadi, Corvette itu, meskipun dengan semua yang baru saja saya katakan, Corvette itu tetaplah sebuah mainan. Dan masih ada orang-orang yang punya uang yang akan menginginkannya. Dan menurut saya, itu terlalu mahal. Dan ada beberapa kendaraan lain yang menurut saya juga terlalu mahal. Bahkan, sekarang Corvette Grand Sport atau Z06 baru harganya di atas $100.000.
Tahun 2019 adalah tahun terakhir C7, mobil luar biasa. Bahkan versi Grand Sportnya mirip Z06, hanya tanpa mesin V8 supercharged. Mobil ini sangat menakjubkan. Mendapatkan barang seharga $60.000 hanya dengan $35.000, itu luar biasa. Menurut saya, itulah sebabnya banyak orang membayar terlalu mahal untuk mobil itu. 38.000 mungkin harga ecerannya, mungkin 40.000, tapi itu tetap mobil performa tinggi dengan jarak tempuh 88.000 mil. Mobil seperti itu tidak bisa keluar dari Ferrari atau Lamborghini. Itu akan jadi hal yang tidak pernah terdengar untuk 88.000 mil. Itu gila, tapi kalau Corvette mereka memang lebih andal. Tapi sebenarnya saya rasa semua yang pernah saya lihat dengan jarak tempuh sebanyak itu selalu bermasalah. Dan itulah kenapa saya tidak mau terlibat dengan itu. Tapi ada orang-orang yang mau menghabiskan uang, menurut saya, terlalu banyak. Hampir seharga eceran untuk sebuah mobil dilelang. Karena mereka tidak mau beli yang baru dengan harga 2 atau 3 kali lipat dan tetap ingin tampilan itu sekarang dengan pemikiran seperti itu. Bahkan Tahoe yang saya lihat, ekspedisi itu menurut saya adalah penawaran yang bagus. Tapi Tahoe yang saya lihat, RST Tahoe dan beberapa Denali Yukon lainnya, itu semua model bodi baru. Jadi orang-orang yang ingin tampil keren dengan anggaran terbatas, mereka bisa membeli SUV baru dengan jarak tempuh 100.000 atau 120.000 mil yang masih terlihat seperti baru, tapi kilometernya sudah tinggi dengan anggaran terbatas. Setengah atau sepertiga harga Yukon baru. Model bodinya sama, jadi kamu bisa dapat yang tampak baru dengan jarak tempuh 100.000 mil hanya sepertiga harga. Karena itu harganya masih tinggi, karena model bodi baru. Saat model bodi baru keluar, harga turun. Seperti Escalade 2016 saya yang dibeli seharga $9.500. Ada apa di unit ini? Aha, ini dia. Apa ini? Cadillac Escalade 2002 ini bukan sembarang Escalade, melainkan convertible milik saya. Saya suka truk ini. Coba kita lihat apakah bisa dinyalakan. Apa itu di kursi saya? Ayo sayang, saya suka mobil ini. Tidak pernah mengecewakan saya. 190.000 mil 6 liter LQ9 truk ini luar biasa. Kalian mungkin belum pernah melihatnya seperti ini karena videonya belum dirilis. Dan saya mungkin akan merilisnya minggu depan. Ini mungkin kendaraan terlama yang pernah saya miliki, sekitar 5 tahun lalu. Saya dan anak saya membuat mobil ini. Banyak yang sudah dilakukan. Saya akan segera rilis videonya. Sebenarnya mobil ini dijual, jadi itulah alasannya dikeluarkan. Saya akan membawa mobil ini keluar untuk dijual. Ban masih baru, velg 22 inci, lampu depan dan kaca spion baru diganti, serta baru dicat ulang. Saya akan ungkap isi video baru nanti. Selain itu, saya jual mobil ini seharga $4.500 jika ada yang berminat. Dengan apa yang sudah kami keluarkan untuk mobil ini adalah mobil paling keren yang pernah saya miliki. Maksud saya, dengan harga segitu, semua orang melihat dan memuji saya karena mobil ini. Mobil ini keren, tapi juga tidak terlalu mewah, dan itulah yang saya suka. Ini seperti mobil pantai terbaik yang bisa kamu lihat. Saya biasanya menyimpan pelampung kolam dan mainan perahu saya di sini. Saya suka banget sama mobil ini. Kalau ada yang mau, saya nggak pernah pakai. Cuma disimpan saja. Jadi kalau ada yang mau silahkan. $4.500 spesial YouTube. Saya akan jual di website seharga $6.000 dan lihat hasilnya. Hari ini kita bersihkan mobil ini dan saya beri update bengkel. Semua ini video yang akan datang. Saya nggak suka nunjukin ini karena Honda Element $600 ini sekarang sudah bukan lagi Honda Element $600. Lampu depannya memang asli. Buat kalian yang suka nonton saya koreksi lampu depan, saya memang suka sekali melakukannya. Kita beli seharga $600 dan kita sudah jual bukan mobil pertama kita, tapi mobil kedua kita, Corvette, sekarang sudah nggak ada di sini. Kita sudah jual Corvette-nya. Nanti akan saya tunjukkan di video lain juga. Hyundai Accent yang dulu tidak bisa jalan, sekarang sudah bisa dikendarai. Saya tidak akan jelaskan lagi caranya, tapi mobil ini sudah bisa digunakan. Luar biasa, sekarang dengan harga yang sangat murah, $100 saja. Kita belum menyentuh Dodge Dakota $1.000 itu sejak saya membelinya di lelang minggu lalu. Mengapa benda ini membuat saya terus tersenyum? Saya hanya berkeliling menunjukkan semua yang kita punya, hasil kerja saya, dan video yang akan datang. Semua yang saya tunjukkan sedang atau akan dijual. Jika belum ada di situs web saya, nanti akan ada. Kunjungi worldwideweb.flying-wheels.com jika Anda tertarik, termasuk Escalade ini. Semuanya cukup luar biasa. Tapi tujuan dari video-video ini adalah untuk menunjukkan kepada Anda, pertama, apa yang sudah saya lakukan. Tapi apa yang terjadi di balik layar. Bisnis dan industri mobil, termasuk mobil bekas, cara kami membeli mobil, serta kebutuhan konsumen. Jadi, elemen itu butuh banyak hal. Aksen itu butuh banyak perhatian, banyak kasih sayang. Yang ini ceritanya benar-benar berbeda. Ini hanya untuk bersenang-senang. Saya sadar setelah menonton video minggu lalu soal dealer. Semua yang saya alami berakhir dengan saya dapat lisensi dealer.
Tapi saya harus memperbaruinya 2 bulan lagi. Itu konyol. Saya lihat di video itu, saya sangat kesal dan tidak sadar saat itu. Saat saya buat kompilasinya dan gabungkan semuanya, saya sangat stres dan kesal sepanjang video. Bisnis ini memang bikin stres. Dan saya lupa karena selama 1,5 tahun saya nggak harus berurusan dengan orang banyak. Saya nggak harus jual mobil. Saya nggak harus daftarin mobil buat orang. Saya nggak harus ngumpulin pajak penjualan. Itu luar biasa. Dan saya lupa betapa stresnya pekerjaan ini sebenarnya. Dan saya lihat itu di wajah saya minggu lalu. Kebanyakan dari kalian mungkin juga melihatnya karena kalian komentar soal itu. Dan saya pengen kasih bocoran ke semuanya. Tapi Escalade saya kondisinya mulus banget. Saya baru saja mengendarainya ke Miami kemarin dan pulang pergi cuma habis setengah tangki bensin. Sampai ke Miami dan pulang lagi. Kami pergi ke Moto Miami yang sangat seru. Mobil itu sedang dijual, saya tawarkan $18.000, tapi khusus YouTube cukup $15.000. Tinggal bilang lihat di YouTube. Kami sering pakai mobil itu, nanti akan saya bersihkan. Kondisinya sangat bagus. Sedikit bocoran, saya tidak mau kasih semua. Whaler, banyak yang tanya. Sekarang kami di sana. Lola Girl, itu dia. Saya suka truk ini karena saya tidak terlalu peduli. Truk ini sering di luar saat hujan. Saya lempar tombol mobil dan bor tanpa peduli basah. Saya sangat suka truk ini. Lihat betapa bahagianya saya. Itu saja untuk video hari ini. Saya harap kalian menikmati lelangnya dan saya sudah kasih sedikit bocoran tentang yang akan datang. Terima kasih sudah menonton acara saya. Saya benar-benar menghargai semua dukungan kalian. Saya senang membuat video-video ini. Bahkan saat kalian melihat saya stres, saya tetap menikmati membuat video. Jadi, terima kasih sudah menonton dan terima kasih atas dukungannya. Like benar-benar sangat berarti dan saya hargai. Beritahu saya apa yang kalian suka, apa yang tidak kalian suka. Bagaimana menurut kalian tentang harga mobil di lelang? Sampai jumpa lagi, semoga harimu menyenangkan. Adios.